paksa. Upaya paksa itu mulai dari pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan. Kalau dalam pendidikan sebenarnya kita nggak boleh lakukan itu. Jadi pendidikan itu apa? Bagaimana? Wawancara, interogasi, observasi, undercover, undercover bayi, terus juga bisa tracing, kita yang buntuti atau apa, profiling itu boleh, itu ada dan itu sah. Nah, kalau ibu suka nonton film-film tentang narkoba, iya TV kalau TV dan film itu prosesnya dalam, nggak bisa seperti kita ini. Dalam itu gimana maksudnya? Dalam itu jadi lepas dulu, lepas identitas. Dan itu Tapi resikonya tinggi sekali. Iya. Kita Pilihannya kan dua tuh. Kita berhasil. Dari itu aja. Untuk masuk ke sana ada, tapi saya tidak bisa jelaskan. Karena membuka itu ya. Iya. Ada yang seperti itu. Ya sama seperti di film-film itu sama. Tapi kan risikonya terlalu besar. Cara narkoba kan bukan personal aja, keluarga. Iya. Nggak dapat orangnya, nggak ambil keluarganya. Pak Maman udah berapa lama ya jadi narkoba? 1 tahun. Terus 1 tahun ya. Ini sedemikian parah. Seperti apa sih kondisi kita? Di mana nih? Sumsel. Di Sumsel ini awal-awalnya saya bilang ini sebagai transit aja ya. Awal-awalnya. Tapi ternyata Saya pikir transit itu dalam arti paling kita guna aja sih banyak. Tapi seiring waktu berlalu ternyata kita berasumsi. Kenapa berasumsi? Karena kita belum tahu. Di sini juga mungkin ada tempat ketimpangannya, dan melihat situasi masyarakatnya ini, penyebarannya udah masif. masif ya. Seberapa masif? Kalau digambarkan masif Kalau itu saya bilang misalkan masif ini karena kalau kita lihat cuma hanya di Palembang mungkin tidak begitu banyak ya kelihatan. Tapi kalau ibu keluar daerah, untuk 100 kilo berarti 6 liter. 15 kilo ya berapa kita Lihatnya kenapa Palembang? Karena emang kondisi geografisnya memang sangat menguntungkan. aksesnya kan ini kan Di daerah asal narkobanya dari luar itu. Kalau clandestin di sini kita belum dapat, belum ada sejauh ini. Saya juga sharing informasi sama Mbak Desri, belum ada clandestin di sini. Jadi barang sebagian besar dari luar. Kalau lihat kemasannya dari Cina dan Malaysia. Bagaimana cara masuknya ya? Yang kita lihat kalau dari Pineng dia ke Aceh dan Medan, kalau dari Johor dia masuk ke Pergi, baru ke Tegal, jadi baru turun ke kita. Jadi harus beberapa lapis dulu mereka lewati baru masuk. Nah, dari kita baru mereka ke Lampung untuk terbang masuk ke Pulau Jawa. Barang sebetulnya banyaknya ngumpul sih seharusnya di Lampung. Reaksi lebih aman ya Palembang. Makanya kita ya kemarin masih ada sebutan itu ya orang sebenarnya negara ke mana Pak kelima gitu ya.
putus. Jadi kalau kita dapat bawahnya ambil manajer agak susah. Manajer mau ke atas susah. Karena kalau saya sendiri berpendapat bahwa narkotika ini mother of crime. Ya sama dengan penyakit itu kan ada disease-nya ada lagi ya. Iya dites dulu ya. Kalau kejahatan kita narkoba itu narkoba pengaruhnya ya itu kenapa kita harus tampilkan dampak psikologis, dampak psikisnya seperti apa ya supaya tahu itu. Kalau tidak percaya silakan ibu teliti beberapa kasus besar yang sudah terjadi di Sumsel, misalkan satu pembakaran wanita hamil. Iya, betul. Itu gara-gara narkoba. Penusukan yang di mana yang tentara itu gara-gara narkoba. Jadi sebagian besar orang melakukan kejahatan karena dampak narkoba. Putus asa nggak sih Pak Farman ngadepin sedemikian komplikatednya? Kalau saya sih enggak ya. Cuma kan yang harus kita pikirkan tuh bukan yang sudah kena dampak sebelumnya. Pencegahannya. Justru yang belum terpapar ini yang harus kita selamatkan gitu. Kalau yang sudah ini ya kita upayanya kan pemulihan mereka kembali. Tapi yang belum ini kan lebih banyak. Kalau ini sampai terpapar juga. Itu penyebaran info tentang jadi gini loh, sekarang ibu-ibu ini udah dibilang parno, ya kan? Hati-hati kalau kemana tas jangan tergeletak, kemudian sepatu pun kalau kita lagi sholat jangan sampai pokoknya simpan baik-baik gitu dan ya semua pokoknya wati-wati sedemikian rupa. Itu benar nggak sih? Ini kan dampak ya Bu ya. Memang kalau beberapa case di luar itu pernah terjadi. Itu biasanya kalau TKI mau pulang ke Indonesia itu di negara atau ya kadang-kadang nggak nonton film juga kan. Cuma fakta kejadian sampai sekarang kalau di kita saya kira nilai-nilai dari keluarga dulu. Karena katanya rata-rata karena Nggak ini cuma ini kan kembali lagi penanaman nilai-nilai dari keluarga ini dalam hal apa? Karena narkoba ini kan tadi ya sudah masuknya kemana-mana. Contoh kayak di Madura. Iya, kita sampai ke itu. Madura itu bahkan di Iya. Malah nah yang ini. Jadi nilai-nilai itu yang mana yang dikuatkan gitu. Jangan sampai alasannya kalau ditangkap kan ini biar kita kuat. Tapi kan enggak ini ya. Iya. Sama seperti BNN dulu nangkep dokter. Bagus sebetulnya. Artinya dia memberikan pelayanan kepada pasien sampai jam 3 pagi. Tapi kenapa bisa makan Itu dilakukan setiap hari. Tapi dia menggunakan energi ya. Iya, itu kalau tidak salah saya termasuk yang terbaik, lulusan terbaik di salah satu universitas sebagai kedokteran. Tapi dia tiap hari memberi pelayanan kepada ini. Ditanya kenapa kamu ini? Dia supaya saya bisa memberi pelayanan lebih. Tapi kadang-kadang kan nggak bisa juga. Kalau dibandingkan ekonomi, perbaikan ekonomi dengan penanaman nilai ya penanaman nilai. Paling basic ya.